Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk tanggal 24 hingga tanggal 2 Maret 2025. Maaf. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Oke. Ada Knight of Cups, Queen of Swords, Five of Pentacles, dan juga The Hangman. What? The Hangman? Oke, untuk Knight of Cups, untuk beberapa di antara kamu mungkin ini bisa juga dealing untuk asmara ya. Boleh nanti dicek untuk versi bacaan Lexi, ada yang untuk asmara, ada juga untuk karir. Kadang-kala bisa dia vice versa. Bacaan karir malah cocok untuk asmara untuk kamu. Jadi boleh dicek dua-duanya. Untuk Knight of Cups ya, ini seperti proposal, lamaran, ataupun interview. Bisa jadi kamu melamar atau dilamar, atau kamu sekarang sedang cari-cari pekerjaan, dan untuk Knight of Cups sendiri bakalan ada interview panggilan, dan sepertinya bakalan banyak ini peluang-peluang itu. Ini on the way, dia dalam perjalanan ya. Panggilan itu mungkin dalam proses. Ya, kudu harus sabar aja. Queen of Swords, beberapa nih antara kamu ada yang energinya udah senior. Bisa jadi umur udah banyak, atau bisa jadi pengalaman kamu udah banyak, atau kamu single parent. Sosok yang sangat tegas, sangat clear minded, pikiran kamu terang benderang, kamu tahu apa yang kamu tahu, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu mana yang baik, mana yang enggak sama kamu. Bahkan untuk orang lain kamu sepertinya bisa menilai itu baik apa enggak. Untuk suatu kasus kamu juga sepertinya bisa menilai bakalan berhasil apa enggak, bakalan baik apa enggak nanti endingnya gitu. Nah, dia seperti psychological person ya, seperti orang yang punya jiwa-jiwa psikologi, bisa menganalisis sesuatu. Oke, untuk Five of Pentacles ya, ada sensing, ada semacam kecurigaan, mencurigai sesuatu, seseorang, situasi, kondisi yang dealing sama kamu. Kamu mungkin curiga dengan orang-orang sekitar kamu, curiga dengan lingkungan di mana kamu berada, atau mungkin kecurigaan ini terhadap pekerjaan yang kamu lamar tadi. Apakah ini bakalan manggil aku? Apakah ini bakalan bagus untuk nanti mendukung masa depanku? Ada rasa pesimis juga di sini. Saya nggak tahu kenapa kamu ngerasa pesimis di sini, tapi biasanya sih seseorang itu pesimis karena dia pernah mengalami hal-hal tersebut. Jadi ketika dia dihadapkan pada masalah yang sama, atau mungkin kasusnya berat gitu, agak-agak lumayan, kamu jadi ada sense of pessimism, seperti ada keraguan terhadap kemampuan diri sendiri, atau bisa jadi ini malah kamu meragukan orang di sekitar kamu, kemampuan dia ya. Ada The Hangman, ada yang menggantung, situasi yang menggantung. Bisa jadi project kamu nggak selesai semua, atau ada target kamu nggak tercapai, padahal kamu sebenarnya udah bikin deadline harus tercapai sekian, tapi nggak sampai ke situ. Mungkin karena kamu menghadapi hambatan-hambatan ini bisa jadi berasal dari diri kamu sendiri ya. Ada seperti kurang berani, kurang siap menghadapi tantangan di depan. Saya ngelihat sepertinya beberapa di antara kamu dealing dengan situasi yang baru nih. Bisa jadi kamu traveling, atau kamu bekerja di lingkungan di mana ini baru semua, orang-orangnya juga baru, dan sepertinya butuh keberanian untuk menjadi diri sendiri ya. Butuh keberanian juga untuk eksplorasi, bereksperimen, untuk mencoba hal-hal baru. Jangan menunda-nunda pekerjaan, atau
jangan menyia-nyiakan waktu yang kamu miliki karena waktu itu berharga. Kita nggak bisa mengulang waktu dan nggak bisa beli waktu ya kan. Bisa sih kita beli waktu, cuman kan kalau beli waktu sayang tuh. Lebih bagus waktu itu kita pakai untuk menghasilkan uang. Kalau kita beli kan kita ngeluarin uang. Oke, Knight of Cups. Untuk Knight of Cups ya Capricorn. Knight of Cups. Oke, ada The Chariot. Hampir mirip dengan Taurus. Queen of Wands dan juga ada The Star. Ya, ada selebgram dan tiktoker atau mungkin kamu seorang content creator, youtuber. Queen of Wands, sosok yang atraktif, menarik, populer, banyak disukai oleh orang-orang di sekitar kamu. Mungkin ada juga yang gak terlalu suka sama kamu, tapi yang pasti kamu itu adalah sosok yang populer, menarik perhatian banyak orang, mungkin karena kamu tahu bagaimana berpenampilan, kamu tahu berpenampilan yang menarik gitu ya, kamu tahu bagaimana merawat tubuh kamu tahu bagaimana menempatkan posisi kamu, sikap kamu di tengah-tengah orang. Jadi kamu seperti memiliki daya magnet, daya tarik tersendiri di mata orang lain. Dan ini adalah untuk Queen of Wands ini sendiri adalah sosok yang independen, mandiri. Dia tuh kreatif, brilian. Dia punya banyak ide-ide kreatif di dalam kepalanya, itu banyak ide-ide kreatif yang bisa dia tuangkan. Kalau kamu adalah content creator, ini bakalan full of abundance. Banyak sekali sebenarnya yang pengen dia tuangkan dalam karya-karya tertentu ya, dalam konten misalnya. Oke, The Star, ada harapan-harapan, doa-doa yang kamu panjatkan. Kamu mungkin pengen self-employment. Kamu mungkin lebih suka kerja secara mandiri, nggak pengen kerja di perusahaan orang lain, nggak pengen menjadi bawahan orang lain. Aku pengen punya usaha sendiri. Kalaupun aku belum punya modal untuk punya usaha sendiri, aku lebih bagus content creator aja deh gitu. Kalau content creator kan aku yang ngatur diriku sendiri, waktuku lebih fleksibel, bisa jadi ya kan. Cuman ya itu tadi, karena ada The Hangman di sini, tantangan kamu di sini adalah kamu kudu harus bisa mendisiplinkan diri, tekun, dan juga tidak buang-buang waktu, tidak tergoda dengan situasi di sekitar kamu. Kadang-kala ya kalau misalnya ada mungkin ini jam waktunya ada siaran televisi, ada acara tertentu yang menarik perhatian kamu lihat saudara-saudara kamu menonton, kamu jadi menonton, ujung-ujungnya kamu nggak ngerjain kerjaan kamu. Nah itu godaan. Nah di sini kudu harus bisa menahan godaan supaya waktu kamu itu memang benar-benar fokus, efektif, khusus untuk mencapai target itu tadi. Kalau kita sebagai self-employment, ya. Oke, Queen of Swords. Untuk Queen of Swords, saya klarifikasikan untuk Queen of Swords. Whoops, keluar sendiri dia. Ada Eight of Wands, Three of Cups, dan juga Two of Swords. Ini mirip dengan Taurus ya. Ada Two of Swords juga. Cuma bedanya Two of Swords itu tadi ada di tengah dan kamu di sini. Iya, biasanya aku itu clear minded gitu ya. Mungkin kamu sini berpikir seperti ini. Biasanya berdasarkan pengalamanku dulu-dulunya, aku itu clear minded, aku rajin, aku nggak mau nunda-nunda waktu. Aku tahu apa yang terbaik. Kalau aku ngerasa ini harus sudah dikerjain, pasti aku kerjain. Aku tahu apa yang aku mau, aku tahu bagaimana mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu hingga tuntas, hingga beres. Tapi kali ini kok aku bingung ya, kok kali ini aku susah ya memastikan perasaanku, pikiranku, antara mau ku kerjakan atau enggak sih ini gitu ya, antara mau ku selesaikan atau enggak sih ini, aku mau mencapai target apa enggak sih ini. Di awal di sini saya ngelihat kamu seperti aku mau menuju matahari gitu ya kan. Queen of Wands ini untuk traditional decknya ada Queen di sana. Queen itu dia selalu melihat ke arah bunga matahari. Artinya dia ingin ada keberhasilan di dalam
hidupnya. Apapun yang dia kerjakan, bahkan karya-karya yang dia buat sendiri, dia berharap itu menjadi sumber penghasilan buat dia, hobi misalnya ya. Tapi kok di sini aku jadi bimbang, aku khawatir, aku nggak bisa melihat dengan jelas, kepalaku kabut, banyak pikiran-pikiran yang membuat aku nggak bisa berpikir jernih, tidak bisa memastikan arah hidupku, tidak bisa memastikan mana ini proyek-proyek atau pekerjaan yang akan memberikan aku peluang besar, untung besar. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu bingung untuk melangkah maju ke depan, atau dari kiri dulu atau dari kanan dulu, ibarat seperti itu ya. Untuk mengerjakan sesuatu hal mungkin kamu banyak mengetahui teknik strategi, jadi bingung mau menggunakan teknik atau strategi yang mana duluan gitu. Terlalu banyak sumbernya gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin terlalu kreatif, kompleks, dia semuanya tahu gitu, semuanya bisa, terakhir jadi bingung mau fokus di mana. Di sini saya lihat kamu nggak bisa fokus, lagi nggak bisa fokus untuk satu bidang, terlalu kompleks, dia bisa semua ya. Kalau bisa semua jadi susah kadang ya kan ya. Kadangkala ada juga sih baiknya kita, ada orang gitu, dia nggak terlalu mampu dalam segala hal, dia mampunya hanya beberapa bidang, tapi justru itu yang menjadikan dia jadi fokus ya. Nah di sini kalau saya ngelihat ini untuk Queen of Wands terlalu kreatif, terlalu mandiri, terlalu semua bisa, jadi ujung-ujungnya nggak fokus. Ada juga di sini overthinking. Kamu lagi banyak pikiran, bisa jadi karena faktor eksternal, energi-energi dari luar yang membumbui pikiran kamu jadi makin mandek dia di sini ya, di kepala, dan membuat kamu jadi stuck. Bisa jadi ini akan mempengaruhi mood kamu, rasa percaya diri kamu di dalam menuntaskan pekerjaan, project ya, ataupun aktif di dalam bekerja, itu bisa mempengaruhi. Ya kalau kita udah nggak mood kan jadi nggak semangat. Nah tadinya kita pengen target kita hari ini, misalnya target kamu hari ini pengen menuntaskan 10 konten misalnya, jadi nggak jadi ya kan. Nggak jadi, udah deh tunda dulu besok aja lah gitu ya. Nah udah besok ketemu nggak jadi lagi, besok ketemu, terakhir nggak jadi. Terakhir lose kan gitu, kehilangan ya, kehilangan peluang itu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Juga di sini saya ngelihat seperti ada celebration, kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ini nggak harus ketemu dengan orangnya langsung, dengan keluarga atau dengan orang tua, kakak, enggak, bisa jadi dari video callan. Harusnya ini waktu kamu misalnya udah kerja, udah kamu kerja aja gitu, jangan mau diganggu. Harus kayaknya kamu bisa strict deh, harus strict sama diri sendiri. Atau bisa jadi ini adalah energi orang yang dealing sama kamu. Kamu kudu harus strict sama orang yang suka molor-molor dia. Ya, oke. Untuk Five of Pentacles-nya, oopsie. Five of Pentacles ada Justice, iya, ada Strength, dan juga Ace of Pentacles. Oke, beberapa di antara kamu ada dealing dengan dokumen-dokumen, bisa jadi ini simpan pinjam, kamu yang minjam, kamu yang meminjamkan uang misalnya, seperti ada keraguan. Nah, kalau kita nggak kerja, ya pasti kita jadi ragu kan. Kita jadi ragu, aduh, kayaknya nggak bisa deh ini melunasi utang. Ya, sebenarnya hal yang membuat kita itu stabil adalah apa? Disiplin kerja. Kalau sudah dapat pagi, misalnya jam 7, udah aktifkan diri kamu bangun pagi. Nah, rutinitas yang berulang-ulang seperti ini akan menjadi kebiasaan, dan kalaupun ada godaan-godaan yang lain, ini akan susah untuk menginterupsi kamu. Orang yang disiplin, dia terus tekun kerja on time, dia bakalan tenang, stabil, dia gak akan khawatir mengenai keuangan. Kecuali kalau misalnya kamu punya tanggungan ya, anak-anak kamu misalnya, jadi bertambah bebannya. Bisa jadi Two of Swords ini jadi muncul di sini semacam keraguan, atau Five of Pentacles seperti
ngerasa nggak mampu, pesimis, bisa nggak ya gitu. Bisa jadi timbul di sini ketidakseimbangan finansial antara pengeluaran dengan pemasukan, pengeluaran lebih besar, ya karena tanggung jawab tadi. Ya, di sini ada strength, ada kekuatan, ada juga Ace of Pentacles, ada tawaran, ya over, ada orderan, ya yang namanya dia diberi nih, diberi. Ya, Pentacles ini sebagai simbol uang, peluang, kesempatan, berkarir, keberuntungan, ada bonus, hadiah. Kamu punya kesempatan mau nambah uh, income tambahan juga bisa. Dengan cara apa? Misalnya kamu menyempatkan diri kamu ngajar les di luar, atau jualan jadi reseller, atau kamu jadi content creator selain kamu kerja di kantoran. Untuk income tambahan kamu sebagai content creator misalnya. Nah, ini akan membantu kamu menjadi sosok yang memiliki kekuatan, ada energi strength yang akan kamu miliki untuk membuat kamu kembali memiliki rasa percaya diri lagi, ya. Yang pasti ya jangan malas-malas gitu. Oke, The Hangman. Untuk The Hangman-nya, ada Wheel of Fortune, Nine of Cups, dan juga Page of Wands. Seven of, The Hang. Number 7, ini nomor 7 ya. Wheel of Fortune, banyak peluang, kesempatan. Cuma tergantung kamu mau memanfaatkan waktu yang ada itu apa enggak. Ini Wheel of Fortune itu tergantung usaha kita ya. Karena pada dasarnya Wheel of Fortune ini adalah seperti roda. Bumi itu kan berputar juga ya. Roda juga gitu, berputar ya. Kalau kita duduk di sana, kalau kita pergi ke pasar malam misalnya ya, kita duduk di wheel itu, kadang kita di atas, kadang di bawah, sesuai dengan waktunya. Tapi untuk ilustrasi Wheel of Fortune di sini, ya, kamu kalau kita main ini nih, yang panah-panah itu ya, ada hadiah di sini ya kan. Kan kita harus memasang strategi, posisi tubuh bagaimana, jaraknya bagaimana. Terus kudu harus bisa ngira-ngira waktu yang tepat akan kena pada hadiah yang mana. Atau kamu bisa nggak melihat dengan jelas. Ada eagle di sini nih, eagle memiliki mata yang tajam kan. Jadi dia harus benar-benar memanfaatkan mata eagle itu tadi, melihat peluang-peluang yang ada. Kalau kamu ngerasa, ini kayaknya ada peluang nih, ini bagus nih, ya udah langsung lancarkan gitu ya kan. Misalnya kamu konten kreator, kamu ngelihat ada video lagi viral ya. Kalau buat video seperti ini nih yang mirip-mirip sama yang viral itu, kita bisa ikutan nimbrung nih, jadi ikutan viral gitu. Dan di satu sisi nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin kamu bakal ngerasa tapi nanti aja dulu deh gitu ya kan. Udah terakhir nggak dikerjain, ya jangan sampai seperti itu. Nine of Cups, Page of Wands. Ya kalau kamu memanfaatkan waktu, potensi kamu dengan baik, disiplin, tidak malas-malasan, keluar dari zona nyaman kamu, Capricorn, kamu akan mendapatkan kenyamanan hidup. Apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Oke? Demikian untuk Cappy. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia. And goodbye.